dari kelas 10-6. Kali ini saya akan membahas materi tentang bakteri. Apa sih itu bakteri? Bakteri berasal dari bahasa Yunani yaitu bakterion atau bakterium yang artinya batang atau tongkat. Bakteri secara umum artinya adalah sekelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Bakteri memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bakteri memiliki membran inti atau prokariotik. Yang kedua, bakteri habitatnya sangat luas atau bisa disebut dengan kosmopolit. Yang ketiga, bakteri memiliki satu sel yaitu uniseluler. Yang keempat, bakteri sering disebut dengan mikroorganisme. Yang kelima, bakteri hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Yang keenam, ukuran bakteri sangat kecil yaitu 0,5 sampai 1 mikron dan panjangnya 1 sampai 20 mikron. Yang ketiga ada struktur bakteri. Bakteri memiliki 7 struktur. Yang pertama adalah bagian luar bakteri yang dilindungi oleh dinding sel. Adanya dinding sel ini disusun oleh peptidolika yang menyebabkan sel bakteri menjadi kaku. Yang kedua, di bawah dinding sel masih terdapat lapisan pelindung yaitu membran sel atau membran plasma yang memiliki peran penting dalam mengandalkan transport zat yang menuju ke dalam dan keluar sel. Yang ketiga, lapisan tambahan atau yang disebut sebagai kapsul yang tidak semua bakteri dilindungi oleh kapsul. Adapun fungsinya sebagai lapisan namun juga berfungsi untuk melindungi dari lingkungan. Yang keempat, sitoplasma. Sitoplasma ini terdapat di bagian tengah gambar. Sitoplasma adalah bagian cair di dalam sel. Sekitar 80% sitoplasma bakteri tersusun dari air. Selain mengandung nutrisi, di dalam sitoplasma terdapat ribosom. Yang kelima, ribosom pada bakteri berukuran kecil dibandingkan pada sel eukariotik. Ribosom berfungsi pada proses sintesis protein. Yang keenam, pilih struktur yang melekat pada membran plasma berupa benang yang berfungsi sebagai alat pelekat. Yang ketujuh adalah flagela, merupakan struktur tambahan. Fungsi flagela sebagai alat gerak pada bakteri. Yang keempat ada bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama, bentuknya bulat atau kokus. Yang kedua, bentuknya spiral atau spirum. Yang ketiga, bentuknya batang atau atalobacillus. Dari ketiga bentuk tersebut masih ada bagiannya lagi. Yang pertama yaitu bulat atau kokus, yang terdiri atas monokokus, bentuknya bulat, artinya satu sel tunggal. Yang kedua diplokokus, yang artinya memiliki dua sel. Yang ketiga tretokokus, yang artinya memiliki lebih dari 4 sel yang bergandengan. Lalu yang keempat ada staphylococcus, yang memiliki lebih dari 4 sel, bentuknya seperti anggur. Selanjutnya spiral atau spirillum. Yang pertama spiral yang bentuknya seperti bergelombang. Lalu yang kedua ada spiroseta seperti cup. Yang ketiga virio seperti tanda koma. Yang terakhir ada batang atau bacillus. Yang pertama monobasil yang artinya satu sel. Yang pertama monobasil yang artinya satu sel tunggal. Yang kedua diplobasil yang memiliki 2 sel. Yang ketiga streobasil yang artinya beberapa sel berbentuk rantai. Yang kelima, peranan bakteri. Bakteri terbagi menjadi 2, yaitu yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Tahukah kamu, baru-baru ini ada seseorang yang bernama Frank Reich yang telah menemukan bakteri yang menguntungkan. Ia mengetahui bahwa racun-racun yang terdapat dalam sisa-sisa benda-benda elektronik bisa dimurnikan menjadi sebuah emas. Sangat menguntungkan, bukan? Dan orang yang menemukan itu adalah Frank Reich yang berasal dari Universitas Adelaide. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam tentang peranan bakteri yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Yang pertama, peranan yang menguntungkan membantu menguraikan sisa pencernaan Escherichia coli. Juga membantu menghasilkan vitamin K untuk pembekuan darah. Yang kedua, pembuatan bahan makanan dan minuman. Yogurt dan keju
memiliki bakteri Lactobacillus casei. Kedua, pembuatan bahan makanan dan minuman. Yogurt dan keju memiliki bakteri Lactobacillus casei dan Lactobacillus burgarius, dan yang terakhir ada Streptococcus lactis. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang peranan yang tidak menguntungkan. Yang pertama ada Clostridium tetani, yaitu menyebabkan penyakit tetanus, dan yang kedua Clostridium botulinum, yaitu racun pada makanan. Yang ketiga Vibrio cholerae, yaitu penyakit kolera. Yang keempat Shigella dysenteriae, yang menyebabkan penyakit disentri. Yang kelima ada Mycobacterium tuberculosis, yaitu dengan penyakit TBC. Yang keenam ada reproduksi bakteri. Bakteri dibagi menjadi dua, yaitu yang seksual dan yang aseksual. Nah, secara seksual ini berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Saya jelasin ya. Seksual pada bakteri yaitu proses terjadinya pertukaran atau perpindahan materi genetik, yang dimana DNA yang dikenal sebagai rekombinasi genetik akan menghasilkan dua sel bakteri yang merupakan kombinasi keduanya. Nah, seksual pada bakteri melakukan 3 metode. Metode yang pertama yaitu transformasi, proses perpindahan materi genetik DNA secara langsung. Yang kedua, transaksi, yang dimana proses perpindahan DNA dari bakteri ke bakteri lain melalui perantaraannya, yaitu bakteriofag. Yang ketiga, konjungsi, proses pertukaran DNA dengan kontak langsung antara sel yang berdekatan. Lalu saya akan menjelaskan tentang aseksual. Selanjutnya saya akan membahas tentang aseksual. Aseksual merupakan pembelahan binar atau yang disebut juga sebagai amitosis, yang artinya terjadi secara spontan atau langsung. Pembelahan binar dapat menghasilkan salinan genetik dari satu induk yang tepat dan banyak jika kondisi lingkungannya yang menguntungkan. Prosesnya juga terjadi 3. Yang pertama dimulai dari pemanjangan sel sehingga menjadi penggandaan DNA pada sel induk. Kemudian dinding sel akan memperbanyak sel mulai membelah. Lalu yang ketiga selanjutnya septum atau pembatas ruang. Sel mulai terbentuk dan DNA akan terpisah. Dan akhirnya sel terpisah menjadi 2. Yang satu DNA.